Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jumpa lagi dengan channel kami yaitu Kipas, yang mana di sini akan mewawancarai tentang kehidupan dan perkembangan PSAT di Jepang, dan mungkin bisa memotivasi bagi saudara sekalian yang ingin bekerja di sana, bahwasanya di sana juga banyak dari saudara-saudara kita khususnya untuk PSAT. Mana di sini telah hadir dua narasumber kita, yaitu Mas Arya yang dari bekerja di Tokyo dan Mas Adi yang di Hiroshima. Untuk waktu dan tempatnya, monggo akan memperkenalkan diri dari Mas Arya dulu, monggo. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Duta. Saya dari Tulung Klaten dan saya pernah bekerja di Jepang itu di kota Tokyo. Dan selanjutnya Mas Adi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nggih, kula Adi saking Sporjo. Yen ten Jepange pun 3 tahun, ten Hiroshima tepate. Napa niku ados ilmu ten mriko 3 tahun. Ilmu apa bro? Ilmu ninja. Ya, ini ya, kita langsung sesi tanya jawab. Dan untuk motivasi pertama kali untuk kerja di sana itu apa? Kira-kira? Dari Mas Adi dulu, coba. Nggih, kula pertamane kula nggih pisan niku modal kepepet. Nek kula nang Indonesia niku kerjaane niku lancar, mungkin kula mboten bingung-bingung tekan Jepang mriku. Intine yo pengen golek pengalaman pertama, terus kedua nih yo apa niku peluang nggo obah nang negarane dhewe iki yo ben set Ya, bincang. Berarti awal mula cerita pertama itu karena spirit ya? Spirit of kepepet berarti. Ya, jadi seperti itu ya. Terkadang itu emang kita apa? Timbul. Greget kita timbul ketika kepepet. Maka dari itu biasakanlah kepepet agar menjadi lebih kuat lagi. Ya, untuk Mas Arya gimana? Kenapa bisa bekerja di sana? Kalau saya sendiri ya, itu kan ketika itu saya masih muda. Itu Ya. ketika masih umur 19 tahun. Dan 19 tahun ya berarti ya. ketika itu saya ingin mencari pengalaman, tapi juga mendapat ilmu yang bagus. Tapi setelah itu yang ketiga ini uangnya, Mas. Wah, itu yang paling penting itu. Itu katanya loh, Mas, dari tetangga-tetangga, karena tetangga saya juga banyak ada yang habis dari sana. Saya lihat juga setelah dari Jepang juga bisa beli ini itu, ya dapat ada tabungan lah. Ya. Yang penting karena emang bener sih, finansial untuk di Jepang sama di Indo itu emang berbeda ya, dari segi penghasilan dan sebagainya. Nah, itu untuk masalah kendala apa bahasa itu gimana kira-kira dari Mas Arya dulu, monggo. Kalau untuk kendala bahasa pasti semuanya mengalami kendala ya, Mas. Namanya juga belajar itu kayak anak kecil itu dari TK, SD, SMP kayak gitu ya. Jadi kita juga waktu belajar juga sama-sama pusing, Mas. Dari mempelajari huruf, terus kata-kata sana dan kanji sana pun juga kita juga pusing. Tapi ya karena kita ada minat, ada keinginan ingin pergi ke sana, ya akhirnya tercapai juga, dan akhirnya Jepang kerja 3 tahun dan ini pulang. Oh gitu ya, jadi intinya itu ya karena kepepet lagi ya ini ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kepepet itu akan memberikan damage yang luar biasa.
Ya, monggo Mas Adi untuk selanjutnya kendala bahasa ini piye kira-kira? Kendala bahasa jelas-jelas terkendala ya Mas. Soalnya ya dari bahasa Indonesia yang sehari-hari kita ngomongnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, pindah ke sana dengan bahasa yang sama sekali belum pernah kita ucapkan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Yang pertama ya sebelum ke sana kita belajar dulu bahasa Jepang, dasar-dasarnya di Indonesia, masalah kosakata, hiragana, katakana, kanji, dasar-dasar belajar di sini. Prakteknya di sana. Ya, prakteknya kalau sampai sana. Pokoknya Di modalnya sini. nekat. Oke, yang penting yakin, ojo putus asa. Itu. Nah, modal dasar-dasar belajar di sini, pindah ke sana kita pusing lagi. Soalnya yang dipelajari di sini Beda. sama di sana itu beda. Teori sama prakteknya beda. Yang penting pokoknya gini ya. Yang penting yakin. Untuk ke Jepang itu yang penting itu adalah seperti kita latihan di desa. Niat, nekat, mangkat. Nah, seperti itu. Nanti untuk masalah jalan itu Tuhan sudah ada yang ngatur. Jadi untuk memutuskan segala sesuatu jangan pernah takut ya. Nah ini apakah iklim di sana kan berbeda dengan Indonesia, ya kan? Mungkin dinginnya lebih ekstrim, badai lebih ekstrim dan sebagainya. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap apa ya kesehatan dan sebagainya? Dan apakah dari latihan PSHT itu bisa membuat kita lebih apa ya adaptasi untuk iklim di sana? Kira-kira gimana? Monggo Mas Arya. Oke. Kalau dari latihan PSHT itu yang itu untuk kerja di sana tuh bagi saya bermanfaat Mas. Kenapa? Karena kerjaan saya di sana itu di lapangan. Jadi ketika hujan ya kehujanan, ketika musim salju juga kena salju, salju pun itu pun minus Mas. Dinginnya pun melebihi kulkas. Ekstrim berarti. Ekstrim Mas, ekstrim. Dan ketika panas juga sangat panas karena saya tuh waktu itu di Tokyo nggak ada pepohonan lah, ya ada tapi cuma dikit. Suhu pun juga apa panasnya itu lembab Mas. Jadi ya dari latihan PSHT itu sudah gimana ya, ada rekosonnya lah Mas. Jadi fisiknya bisa menunjang Fisiknya gitu juga ya? dapat tunjangan dari latihan tersebut. Ya berarti ada manfaatnya. Ada manfaatnya juga. Latihan PSHT ya. Monggo untuk Mas Adi kira-kira gimana pengaruh iklim dan apa bisakah membantu dari latihan PSHT ini? Ya, kalau menurut saya sendiri sangat membantu ya Mas. Ya. Soalnya itu kalau di sana kan seperti yang dibilang Mas Arya tadi, kalau ya dingin banget, kalau ya panas banget. Nah, kan kalau seperti itu kan kekuatan fisik kan nomor satu, Ya, ketahanan pasti. tubuh, gitu. Nah, sebelum berangkat ke sono, untungnya saya udah ikut latihan PSHT yang dimana latihan di PSHT itu fisik Militer lah. fisik kan di tempat gembleng terus beng terus itu kan sebenarnya itu kan menguntungkan bagi saya juga, walaupun pas latihan dulu Sulo. Latihan Panas pas kepanasan latihan dan dulu udan ke ya rada, lo. latihan kok ngene banget Tapi tapi tahu manfaatnya di situ. Wah, hikmahnya kan dalam kondisi iklim yang seperti ini saya bisa beradaptasi, ketahanan tubuh saya bisa kuat kan berawal dari situ tadi, latihan di situ tadi. Soalnya kan fisik di tempat begitu sangat kejamnya ya udah. kecam Mas. Ya, seperti itu. Apa ya? Wong tropis nanggon udara dingin kok. Kan, Untuk latihan itu pokoknya iki jangan pernah bersulo ditompo apa adanya. Carilah hikmahnya, nanti manfaat dari latihan itu pasti ada. Kalau kita waktu latihan mengeluh ya nanti kita tidak akan mendapat hasil, kan seperti itu. Nah ini soal SHT lagi ya, kenapa bisa bertemu komunitas di sana, itu awalnya gimana?
saya lihat juga untuk sakralnya itu sama dari apa itu cabang khusus Japan ya. Gimana untuk Mas Arya dulu monggo. Ya kalau kok bisa menemu komunitas PSHT itu ya yang pertama namanya juga orang Esa, orang PSHT itu kan asasnya kan persaudaraan Mas. Pakai dulurku nang kono lur aku mau PSHT lur. Misalnya kok dolan nang apartemenku misalnya dolan nang Tokyo misalnya ya. Nggih. Gak enak tempat tinggal waktu bulan mampir ke aku saya. Nah, dari itu saya menemukan sedulur juga PSHT dia bawa identitas tak lurui Mas. Kula lurui lur kula dulur jenengan saking Indonesia Boyolali. Nah, ngonten. Wih, napa nggih Mas? Kok kula mboten tau petuk ten kumpulan. Lah kula dari ngertos enten komunitas sih Mas. Oh, Mang gitu. kayak informasi Mas dan akhirnya berbagi informasi dari media sosial saya dimasukkan ke apa medsos tersebut di komunitas PSHT. Tiap bulan itu ada serasian. Berarti ada kumpulan gitu ya. Ya, ada kumpulan PSHT yang di Japan khususnya kalau saya koordinator Tokyo Mas. Oh, Pak Tokyo. Koordinator wilayah Tokyo. Berarti untuk persaudaraannya memang bener ada rasanya. Ada Gitu, rasanya, ketemu Mas. langsung nyandal gitu Langsung ya. nyantol memang PSHT mesti nyantol. Nah, jadi untuk warga itu emang seperti itu ya itu persaudaraannya, makanya jangan pernah takut ketika kita mau kemana, di situ pasti ada saudara kita. Karena apa? PSHT itu ada di mana-mana dan tidak kemana-mana gitu. Nah, untuk Mas Adi, gimana kira-kira? Kalau untuk saya sendiri gimana bisa bertemu komunitas PSHT di Jepang itu, sebelum berangkat pun saya sudah mempunyai pikiran di Jepang itu pasti ada PSHT. Nyampe sana saya langsung searching PSHT Japan. Nah, saya nemu kebetulan saya di Hiroshima, saya langsung searching yang Korwil Hiroshima. Searching di situ ketemu kali mas-mase warga Singkem Hiroshima. Langsung tukeran nomor WhatsApp, tek 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 tek, ketemuan, tes, perkenalan. Mas kula saking Indonesia Klaten niki nembe dugi ten mriki. Nah, kula nggih wong Esa, kula nggih pengen peniku nguripi Esa, kula nggih pengen ngembangke Esa bagaimanapun caranya. Nah, dari situ napa niku terus saling bersinambungan. Nek enek apa-apa ya padha-padha ngabari, langsung koordinasi. Walaupun acarane mau kumpul ten pundi, dolan ten pundi, selalu bersinambungan koordinasi ini. Nah, Nah, enten luar negeri nggih. Misal enten dulur dhewe ya penak. jadi lebih. Nah, mungkin itu yang membuat apa ya? Alasan yang lebih betah lagi di sana atau gimana ini? Kalau Kalau- bertemunya saudara-saudara itu. Mungkin Kalau- kan jenuh atau apa? Tapi setelah ketemu sama dulur yang lainnya akhirnya kan timbul semangat lagi untuk betah di sana. Kalau saya Gimana? kan kita kan di negeri orang, otomatis kan kita bingung. Misalnya saya sendiri, waduh, iki aku misalnya dolan numpak kereta lah. Ya Ya. aku ya bingung ya. Takok ae dulur. Lur pernah naik kereta ini lur. Itu caranya gimana? Tolong kasih tahu. Nah, dari itu kan dapat informasi juga. Kita ada Oh, ya. saudara di sana juga. Jadi penting sekali itu. Ya. Jadi kalau persaudaraan itu menurut saya sangat penting Mas. Bisa. Yo, untuk Mas Adi kira-kira gimana? Apakah dengan bertemunya PSHT semakin betah di sana? Kalau buat saya sendiri ya Mas ya, dulu saya di sana bersembilan orang. Warga semua atau Enggak, itu yang satu orang Indonesia, yang satu pabrik sama saya. Nah, itu senior saya. Sebagian udah pulang, sebagian lagi dipindah ke cabang kota bawah saya, kota Yamaguchi. Yamaguchi. Nah, otomatis saya menjadi paling senior dan junior saya ada dua.
itu 3 orang itu liburnya itu beda-beda mas. Nah kalau main ya sendiri, kalau kerja ya sendiri, nggak bisa ketemu liburnya. Nah dari situ kan banyak saudara-saudara PSHT di Korwil Hiroshima, walaupun tempat tinggalnya jauh-jauh, itu bisa mengatasi rasa jenuh. Gimana ya caranya? Caranya ini nih mas, tadi nih ngepasi podo libur, digoleki sedulur-sedulur podo libur, ngepas kene, lur ayo iki aku libur, mbok enek, mbok enek acara nang endi ngono, acara apa wae ora apa moro nang nggon aku, masak-masak nang kene, mak-makam nang kene, apa nang nggonmu, ya iso ora apa-apa. Anu wae mas, metu wae ayo, gawe acara nang kono. Oh ya siap, engko ketemu nang endi. Nah dari situ dari saya mengikuti organisasi PSHT, saya itu bisa menemukan sedulur sing sak nyotone. Artine walaupun beda Belum kenal lah. beda geteh, ora sedulur kandung iku rasane iku wis koyo sedulure dhewe. Lagi ngoten ya mas. Ya begitu ya. Jadi enaknya banyak saudara dengan ditempa dengan pola yang sama, makanya kita temu rosone itu ketemu seperti ya itu tadi. Pasti kalau saudara-saudara yang lihat pasti paham ya soal temu rasa di masyarakat itu. Nah itu kan di Jepang ya mas. Nah untuk masyarakat Jepang itu gimana apresiasinya terhadap pencak silat? Kira-kira gimana? Monggo. Karena kan di sana kan juga banyak bela diri lain. Sedangkan silat kan kalau apa seni geraknya seperti orang nari gitu. Enggak das kalau bela diri saya langsung das, pukul aja. Kalau di pencak kan beda. Kira-kira gimana untuk tanggapan masyarakat di sana soal pencak silat? Monggo. Kalau untuk tanggapan masyarakat di sana soal pencak silat itu menurut saya tuh berkembang dengan bagus mas. Karena apa? Karena saya pun tahu juga kenal Ya. ada orang asli Jepang, itu dia juga ikut latihan pencak silat dan ada komunitasnya di pencak silat tersebut mas. Jadi untuk warga Jepang asli pun juga ada orang silatnya juga. Nah itu adakah siswa dari penduduk Jepang yang ikut PSHT di sana? Kalau siswa dari penduduk Jepang ikut PSHT itu ada. Sebelum saya pulang di tempat latihan di PSHT itu ada siswa masuk, satu itu siswa putri mas, itu asli Jepang. Siswa ada. Berarti untuk minat dan penasaran itu ada ya? Ada. Jepang itu untuk wilayah Tokyo. Untuk wilayah Tokyo. Nah untuk wilayah Hiroshima kira-kira gimana? Untuk apa tanggapannya masyarakat sana soal adanya PSHT? Tanggapan masyarakat jadi gini mas, di Korwil Hiroshima sendiri itu kebetulan warga asli sananya itu nggak ada yang ikut. Nah kalau dilihat masyarakatnya Jepangnya ya, warga masyarakat Jepangnya itu nggak ada yang ikut. Nah kalau dilihat dari sesi waktu kita mengadakan sarasean ataupun tes-tes yang berbau dengan PSHT sendiri pun masyarakat di sana itu bertanya-tanya, penasaran. Kayak apa kok ireng-ireng? Misalnya gampangane ngoten. Kayak apa? Nah, kita sendiri pun sebagai pendatang di sana yang mempunyai etikat baik, tidak mengganggu, ya supaya tidak mengganggu, tidak membuat resah masyarakat sana, kita pun juga memberi penjelasan kepada masyarakat yang di sana, yang dekat dengan acara-acara kita itu, memberi penjelasan. Oh ini pencak silat namanya, budaya dari Indonesia. Kami ini dari Indonesia ingin mengembangkan intinya. Ya tidak mengembangkan, ingin uri-uri dan memperkenalkan. Jadi ini
budaya dari Indonesia yang namanya pencak silat, apa ya, yang namanya pencak silat kalau di sini pun seperti pencak silat, misal kayak karate. seperti itu. Tanggapan warga sana pun antusiasnya gimana? Oh bagus ya, dari Indonesia kok udah nyampe sini. Apa ya kalau bahasa Jepangnya sugai desne. Opo gimana artinya? Luar biasa ya kok budayane wong Indonesia kok bisa digorene lho. Intine ngono kuwi Mas. Jadi apresiasi masyarakat di sana itu bagus. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi gini ya, untuk saudara-saudaraku sekalian, ketika kita menyandang warga dan mengenakan atribut PSHT itu juga ada beban moral dan mental juga. Karena apa? Ketika kita berbuat jelek itu yang dicap pasti PSHT-nya. Tapi ketika kita berbuat baik, yang dicap baik itu kan diri kita. Gitu. Jadi alangkah baiknya ketika kita menyandang menggunakan badge PSHT itu gunakanlah untuk hal-hal yang baik. Jadi seperti itu ya. Terus ini Mas, untuk apa? Di sana kan mungkin bela diri itu banyak ya, dari karate, itu dan sebagainya itu kan banyak ya di sana. Nah untuk pencak silat sendiri kira-kira berapa banyak yang pernah ditemui Kalau dari Indonesia ke sana? kalau pencak silat yang pernah saya temui ya Mas, itu ya banyak juga Mas. Misal kayak Panglipur, Kang Libur itu punya Kang Cecep itu ya, Iya. di Sunda. Desa Diri, Ah, Merpati Putih, IKSPI pun juga ada. PS pun juga ada di sana. Ada. Ya, Terus Pagadusa, PSHT Tapak Suci. Mungkin kalau setahu saya itu Mas, mungkin ada lagi Mas. berarti banyak juga ya untuk Banyak pencak juga. silat yang telah berkembang di sana. Dan untuk wilayah Hiroshima kira-kira ada berapa banyak pencak silat yang ada? Kalau saya sendiri selama 3 tahun di Hiroshima itu, Lilin. selama 3 tahun di Hiroshima itu ya Mas Gir, saya ketemu dengan sedulur Pagarnusa, sedulur saking Esa Winongo, Kalau Winongo juga Winongo, ada. iya. Enten Saling berhubungan gitu ya. Ras-rasan bareng loh ya. Esa Winongo kalih sedulur saking IKSPI Promosi. Nah, walaupun kita kula nggih menyadari diri Mas. Ah, Maksudnya kula nggih wong Indonesia ten Jepang ning negarane wong ki yo siji golek pangupo urip, ya. golek duit, intine ketemu karo wong Indonesia. Arep piye-piye jenenge ketemu wong Indonesia kan dulur Mas. Iya dong, pasti dong. Satu bangsa kok. Walaupun beda organisasi, menurut saya kalau organisasi itu bukan alasan untuk membeda-bedakan Ya, ya. benar sekali. Oke. Jadi, yang saya ketemu itu 3 organisasi itu. Organisasi itu pun sama saya pada PSHT pun Nggak respect, terlalu fanatik juga. respect juga. Seperti itu. Berarti di sana itu antara perguruan pencak silat itu apa ada kumpulannya? Maksudnya itu sering apa? Satu visi misi untuk mengembangkan pencak silat tanpa melihat latar belakang, baik itu dari PSHT, IKS, SHW dan sebagainya. Kira-kira gimana? Itu kalau tanggapan saya sendiri pun karena saya juga pernah bertemu langsung dengan ketua IKSPI ya Mas. Ketua Iya. umumnya Japan IKSPI. Itu untuk mengembangkan pencak silat pun dari dulu IKSPI pun Ya. juga sama sepemikiran dengan kita. Jadi mereka berusaha ingin mengembangkan pencak silat, ingin mengenalkan pencak silat di Japan, dan kita pun pernah selasan bareng Mas, dulur IKSPI, dulur Winongo, kayak dulur PSHT. Itu desa sama-sama berpikir untuk mengembangkan pencak silat. Pencak silatnya. Itu untuk wilayah Tokyo dan untuk wilayah Hiroshima kira-kira gimana? Untuk wilayah Hiroshima sendiri kalau saya secara sayang tuh belum ada Mas. Belum ada. Tapi
Kalau untuk pengembangan pencak silat itu masih satu visi misi itu. ya kalau pengembangan pencak silat selama ini, selama saya 3 tahun di Jepang itu sama, visi misinya sama. Satu, ingin mengenalkan budaya Indonesia. Nah, Dua, ingin apa jenenge ngembangke pencak silat gen go internasional iki piye. jadi ini ya saudaraku sekalian, untuk mengembangkan budaya dan sebagainya itu tergantung dari diri kita. Maksudnya itu kesadaran dari pemilik budaya tersebut. Ketika kita berdiam diri tidak mau mengembangkan, ya sudah, budaya itu akan hilang dengan sendirinya. Nah itu lah, kalau di Indonesia kan mungkin kan sering geger itu ya, bentrok antara perguruan. Nah kira-kira di sana itu pernah menemui enggak mas? Di Jepang itu misalkan sama PSHT geger sama iki siaga 1 gitu biasanya kan. Kira-kira gimana? Ada enggak? Kalau gegeran nih, untuk gegeran itu nggak ada mas di sana. Kabeh sedulur, Mas. ayam ya. Adem ayem. Malah misal kayak niku mas, Untuk milih. misal IKSPI, itu anniversary ulang tahunnya dulur IKSPI Japan. Dulur PSHT mas diundang mas. Lur iki saka IKSPI ameh enek anniversary kok teko hari ini lho. Gitu. Ayo ramekan bareng-bareng. Sedulur Winongo pun juga diundang. Jadi yang menurut kula mas, geger pun buatan zaman. Ya bener itu, apalagi era digitalisasi seperti ini. Kalau geger itu ya geger argumen, ya argumen dengan asas kebenaran, bukan kebenaran gitu ya. Untuk di Hiroshima-nya mungkin gimana? Kalau di tempat saya mas ya, Ah, tadi kok ada cuitan geger siaga 1 di sana itu, kalau ada apa ada enggak, kok aku nguyu. Dadine anu mas, nek ten mriko niku kan sampean nggih anu dhewe. Ten mriko iki hukum niku genah mlaku mas. yang utama ya. Nah, terus di sana itu enggak ada yang namanya geger-geger apa, enggak ada. Soalnya kalau di sana sendiri orang Indonesia ke sana kan tujuannya cuma satu, Cari bekerja, kerja. nah, cari uang. Kalaupun di sana ketemu sama beda organisasi, apa Geger. ketemu apa itu nggak mungkin geger. Apalagi yang satu bangsa, satu negara, satu tanah air, nggak ada seperti itu. Ada pun ya nggak ada kok kayaknya, nggak pernah dengar. Ya, jadi gini ya saudaraku sekalian, kita itu mengikuti organisasi dengan membawa baju dan logo itu ya, kita harus bisa menyikapi segala hal itu dengan apa, kesatria, ditataki dhewe sih, ojo ujuk-ujuk langsung berada gitu. Utamakan kita untuk hidup rukun, jangan pernah fanatik, karena fanatik itu akan apa, membutakan pikiran kita, menjadikan pikiran kita menjadi gelap. Makanya kita harus tetap terbuka dari segi pemikiran agar tahu mana yang benar itu ya. Terus untuk selanjutnya mas, apa itu, bagaimana perkembangan PSHT di wilayah Jepang? Maksudnya itu untuk latihannya, untuk minat siswanya ada berapa banyak gitu. Monggo untuk wilayah Tokyo kira-kira gimana Mas Arya? Kalau untuk perkembangan PSHT di Japan itu, setahu saya itu sangat berkembang dengan bagus mas. Ah, Itu sudah ada koordinator wilayah masing-masing. Itu koordinat Korwil Tokyo, di Korwil Hiroshima, Korwil Kyushu, Korwil Nagoya, Korwil Osaka, dan masih banyak lagi mas. jadi banyak juga ya. Banyak juga mas, PSHT di wilayah PSHT di Jepang Japan itu ya? banyak. Untuk wilayah Hiroshima kira-kira gimana mas? Untuk perkembangannya alhamdulillah bagus. Dalam segi pelatihan, kalau masalah siswa itu juga ada.
Alhamdulillah kemarin sebelum pulang ke tanah air masih ada 2 siswa. Nah, 2 siswa. Laki-laki semua, cewek semua atau komplit? Laki-laki, alhamdulillah. So. Soalnya di siswa cewek yang mumet alur. Nah, itu untuk wilayah Hiroshima ya. Berarti untuk itu untuk pembagian waktu untuk melatih dan bekerja untuk siswa baik pelatihnya itu gimana Mas? Kira-kira apakah ada tim tersendiri dari tiap perwilnya itu? Nah, Wilayah Tokyo monggo. Kalau itu misal kalau wilayah Tokyo sendiri itu ada tempat latihan itu ada 2 di Saitama sama di Kanagawa. Ya. Jadi kalau untuk sistem kepelatihannya yang mau ikut latihan di Kanagawa itu sudah ditentukan hari sama jamnya. Karena apa? Kita terbentur dengan pekerjaan juga terbentur dengan waktu. Jadi untuk latihan itu sudah dijadwalkan siapa pelatihnya dan siapa yang bertanggung jawab itu sudah disusun dengan bagus. Jadi misal pelatih Kanagawa ya berdomisili di Kanagawa. Misal orang Saitama ke Kanagawa, kita kan perlu biaya transport kan mahal, sekitar 1.500 yen lah, kalau dirugikan sekitar 180.000 lah. Itu sekali berangkat. Berarti itu pengorbanan yang Ya. di sana itu tombok itu ya. Ya mboten tahu Mas persaudaraan. Ya. Yang penting itu persaudaraannya. Yang gitu. Ukara tombok ora niku rezeki ada yang itu. Wis ana sing naker, ana sing wis jatah. Ya pun dijatah mungkin juga persaudaraan ini mesti Gusti Allah pun jatah Ya, paling. betul. Makanya di Isaterata itu juga ada pepesan gini. Apapun yang kamu lakukan kepada siapapun dan apapun itu sebenarnya kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Jadi cara kasarannya ini hukum karma. Cara gampangnya menaiki setiap perbuatan tak akan pernah ingkar pada pelakunya, gitu ya. Oh nanti bakal ngunduh. Ya. Ya rati pancet tuh, Mas. Nah, untuk apa wilayah Hiroshima gimana? Untuk siswanya dan pelatihnya itu kira-kira gimana? Untuk masalah kepelatihan itu sebenarnya nggak beda jauh ya Mas sama nggak sama korwil yang lain. Garis besarnya seperti itu. Cuma ya di Hiroshima itu ya tadi menyesuaikan jadwal kerja itu nggak bisa diganggu gugat, menyesuaikan jadwal kerja. Soalnya di sana itu kita juga pergi untuk bekerja. Jadi seperti yang dibilang Mas Arya tadi, untuk masalah melatih, pelatihnya itu saling mengisi. Kalau masalah kan di sana itu kan bekerja pasti ada lembur Mas. Ya kalau pas ngepasi Mas pelatihnya lembur, ya Mas warga yang lain bisa backup Mas pelatih yang tadi. Oh ya. Jadi untuk kegiatan latihan itu kita harus gini ya, tambah sulang. Nggih. Sing ora iso ya ngisi, ya sing apa jenenge sing iso ya ngisi. Jadi itu saling sharing, kita tumpahkan semua untuk anak didik kita bagaimana bisa berkembang dengan baik ya. Jadi makanya untuk latihan biar jalan itu ya kita harus bertanggung jawab semua soal kepelatihan. Jangan sing latih wis ditunjuk si A terus belum teko latihan. Itu ya saudaraku sekalian. Nah ini untuk selanjutnya Mas. Untuk pembentukan karakter di sana itu gimana? Apakah dengan tetap penyampaian budaya Indonesia atau dengan menyesuaikan dengan budaya sana? Soalnya kan beda wilayah, beda budaya gitu. Kira-kira gimana untuk wilayah Tokyo ini? Untuk penyampaian karakter itu di sana itu ya kalau pendidikan PSHT ya umumnya yang pernah dipelajari di PSHT Mas. Tapi di filosofinya gitu. ya, filosofinya terus ajaran-ajaran pun sama Mas. Terus di sana tuh mungkin lebih disiplin Mas. Ah, Disiplin waktunya tuh lebih disiplin. Misalnya kok gak mangkat ngopo? ya. Kenapa gak berangkat? Alasannya apa? Oh, misal karena pekerjaan Mas. Ya
pelatihnya pun juga menyadari ya menyadari oh yo dimaklumi lah. kerja Jadi di karakter itu sama dengan pilot apa sama dengan yang diajarkan di Indonesia juga. ya. Anu Mas, itu untuk misalkan lah untuk penyampaiannya itu kan dengan bahasa Jepang mungkin dengan orang sana. Kalau untuk siswa Jepang ya untuk kira-kira siswa Jepang gimana? juga pakai bahasa Jepang Mas, kita kan juga sebelumnya juga pernah belajar juga. Oh ya, coba bahasanya salah satu apa ya filosofi di PSHT coba bahasakan dengan bahasa Jepang. Coba bisa nggak kira-kira? Ya misal ya Mas anu yasashiku to chanto yatte nanka marukattara yananai de kudasai. Jadi Apa itu Mas artinya? intinya itu hal kebaikan itu lakukan terus. Terus Oh, gitu. hal yang buruk itu jangan lakukan. Itu sama yang pernah diajarkan di PS1 juga kan. Ya sama itu. Jadi kayak hati bersinar. Ah, Hati bersinar itu kan kita setia hati. Setia pada hati kita. Misal ada bisik-bisikan lah, setan lah. Kita kan masih setia hati. Kalau misalnya setan ngomong kayak malingin kayak lumayan. boleh Kita menjadi. bersetia hati sama hati kita. Nggak mungkin kita apa maling-maling Kayak toko setan beliau. berbisikan tersebut. Ya, jadi pentingnya ingat kepada ajaran dan ingat kepada Tuhan. Mungkin untuk wilayah Hiroshima untuk pendidikan karakternya gimana? Kalau wilayah Hiroshima sendiri masih berasaskan ajaran Esa Trate ya, di mana Esa Trate itu mengajarkan mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan tahu salah. Di sana pun juga begitu, kita mendidik siswa, mendidik adik-adik itu juga seperti itu. Dadi wong sing berbudi luhur, tahu benar dan tahu salah. Dalam penyampaiannya pun seperti yang di sini juga Sama ya. karena Esa Trate pun dimanapun, di tempat manapun itu ajarannya itu sama Mas, mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan Tujuannya. salah. Ya, jadi emang bener ya seperti kata sesepuh kita bahwasanya itu perkembangan PSHT itu seperti bunga teratai, maksudnya bisa beradaptasi di mana saja dan tidak bisa terpengaruh oleh budaya sekitar. Misalkan terpengaruh itu pasti hal-hal yang positif seperti bunga teratai itu. Nah, untuk selanjutnya ini Mas, apa itu, bentar tak siapa Mas. Lah untuk sistem kenaikan sabuknya itu gimana kira-kira? Untuk sistem tes dan sebagainya itu Untuk sistem tes kenaan sabuk itu ya kita masih pakai kurikulum yang pernah diajarkan pelatih saya sebelumnya dulu Mas. Kayak harus sampai jurus berapa, terus misal jambal itu senam berapa sampai berapa gitu. Itu masih sama Mas. Nah itu untuk perizinannya Mas, soalnya kan biasanya kalau di Indonesia itu kalau tes itu banyak banget yang hadir. Iya. Kira-kira kalau di Jepang itu gimana? Kalau untuk perizinannya Mas, itu kita ke ketua pusat aja. Misalnya kalau Korwil wilayah masing-masing korwil aja. wilayahnya, misal dulu kan di Tokyo, Ah, siswa misal saya pelatihnya, ah, Mas Edi apa ketuanya, ketua Tokyo ya, Mas mau diadakan tes kenaan sabuk dari hitam ke Jambon misalnya, polos ke Jambon, itu tolong diberikan proposal ke ketua pusat. Dan untuk tempatnya itu yang tidak tidak padat penduduk lah Mas, karena jadi warga biar nggak mengganggu gitu ya. warga Jepang pun tidak suka Rame. suara yang berisik. Oh, gitu. Jadi misal kita latihan berisik, orang Jepang pun telepon ada kegiatan berisik di sana, tolong dibubarkan, itu telepon polisi Mas. Berarti lebih responsif ya untuk Iya. aparatur di sana itu. Jadi untuk misal kenaikan sabuk, kebanyakan itu memilih tempat yang seperti misal kayak pantai, kayak taman, dan pemukiman itu, tempat-tempat umum itu. Jadi untuk pemilihan tempat itu melihat sikon biar tidak mengganggu gitu. Dan kira-kira Hiroshima kira-kira gimana?
Kalau Hiroshima sendiri untuk kenaikan sabu itu biasanya hari Minggu pagi ya Mas ya, kalau kenaikan sabu itu. Nah, sebelum kenaikan sabuk pun semisal ditempatkan di bagian ini, di apartemennya Mas ini buat kumpulnya, apartemen. apartemennya ini apa tuh apartemen Mas, apartemennya Mas ini. Nah, nanti mas-mas warga yang waktu luang, waktunya longgar niku survei tempat dulu Mas. Kita cari tempat buat lokasi buat tes-tesan nanti. Kita cari lokasi sing mumpuni, sing kirone iki ora ganggu masyarakat sekitar, nggak menimbulkan hal-hal yang tidak baik nantinya. Tempat sudah kita temukan, sudah fix. Nah, malam minggunya itu serasian dulu, kita rapatkan dulu pembahasan materi yang kita yang diteskan nanti apa saja, warga yang ikut ngetes nanti siapa saja, jumlahnya berapa. Nah, kita rapatkan dulu malam minggu sambil serasian. Terus itu siswanya itu juga ikut Mas. Oh, jadi lebih terbuka itu ya, antara pelatih dengan siswa itu Ya. memang terbuka ya, nggak ada sekat ya. Ya, terus kita serasian, kita kumpul, kita makan bareng. Esoknya kita langsung menuju ke lokasi tempat pengetesan tadi. Nah, kebetulan kalau di sana itu pengalaman saya dulu di taman. Kalau hari Minggu kan taman biasanya di sana anak-anak kecil Biasanya kan sendiri. rame Mas itu di taman. Ya. Apa nggak mengganggu atau gimana? Ya, sebelum itu kan kita udah survei tempat dulu Mas. Oh, ya. Tempatnya udah mumpuni, kita lakukan di situ. Nah, kalau minggu kan, kalau di sana itu malam minggu pagi itu anak-anak kecil-kecil itu pada di taman Mas, pada main-main di taman itu. Nah, awalnya ya Mas ya, itu apa gitu. Tapi sebelumnya kan udah kita cari tempat yang mumpuni, kondusif. Nah, kita jelaskan, oh ini loh, ini cuma buat olahraga, buat pengambilan sabuk, UTS, kenaikan tingkat. Kita memberi penjelasan, mereka juga respect ke kita. Oh ya, jadi kita berbagi tempat Mas. Di sini buat pengetesan, di sana buat main anak-anak. Nah, untuk materi sendiri pun sama, senam, jurus. Ya, pasti Oh ya, sama. ya sama. Asdower untuk kontak fisik pun juga ada. Oh, ya, nanti itu bisa kita lanjutkan. Jadi gini ya, saudara sekalian, untuk mengembangkan PSHT itu juga harus menganut asas memangku hayuning diri, memangku hayuning bawono. Jadi kita harus mencitrakan diri dengan baik agar masyarakat setempat itu bisa menerima kita. Gitu. Nah, itu untuk tes kontak fisiknya itu gimana? Kalau di Indonesia kan biasanya ada jab, tendang, itu kan udah hal yang biasa gitu. Kalau di sana nanti kan timbulnya olahraga pencak silat begitu keras, ada kontak fisik seperti itu, kira-kira sakit apa enggak kan malah bikin takut. Kira-kira gimana itu responnya baik siswanya dan masyarakat setempat itu? Kalau untuk masyarakat di tempat di sana ya, itu pernah ada waktu itu saya pernah ada latihan dan orang Jepang pun kaget loh. Apa itu joglo toh? Ijimeru toh? Ijimeru SK. Ijimeru itu apa Mas itu? Ijimeru ini Jawane Mas, Indonesia nih. Apa? Kayak mbok mbok aniaya toh. Oh, Terus ya kita menjelaskan ini kita sedang mengadakan tes kenaan tingkat, dan ketika kami memukul menendang pun sudah sesuai porsinya yang kita ajarkan. Jadi berarti wis disangoni gitu ya? pun disangoni lah, Jawane ngonten Mas. Jadi orang Jepang pun dikasih tahu. Di karate pun juga ada toh. Ada Ya, itu. dia ada. Oh, Tapi seperti itu toh. bahan hitam biasanya. Jadi orang Jepang juga paham pakai latihan bela diri. Oh, bela diri ditendang, dipukul, dia pun juga paham Mas. Saat di karate pun juga Banyak itu. dipukul juga ada, ditendang juga ada untuk ngetes apa kan daya tahan Fisik. fisik kita loh Mas. Nah, Kekuatan perut,
kekuatan dada gitu. Jadi udah nggak kaget lagi. Udah Ya? nggak kaget lagi. Nah, untuk wilayah Hiroshima kira-kira gimana? Untuk wilayah Hiroshima sendiri masalah kontak fisik, kalau buat siswanya sudah paham ya mas siswanya. Soalnya siswanya juga orang Indonesia sendiri, Banyak kan malah Indonesia. nah, orang Jawa Timur juga. Terus buat masyarakat di Jepang sana juga awalnya juga bingung, kaget. Kagetnya gimana ya? Nanja Korea Oh iya. seperti itu. Artinya apa itu tadi? Oh foto ini seperti itu. Kok ini seperti itu. Kalau di tempat itu kan biasa pakai orang apa namanya, orang Jepangnya itu ngomongnya pakai bahasa daerahnya seperti itu. Ya tadi kita jelaskan sebetulnya kita itu dilihat seperti itu juga agak gimana gitu mas. Ketoknya kok Penganiayaan. penganiayaan. Kayaknya. Tapi kita juga jelaskan. Kalau yang datang ke kita jelaskan seperti ini. Kalau nggak datang berarti dia udah tahu. Soalnya kenapa mas? Soalnya sebelumnya tadi kita juga sudah izin, sudah memberitahu kalau di sini tuh bakal ada kayak gini. Yang penting untuk prosedural apa kontak fisik itu harus tahu ya. Tetap kalau Kalau siswa itu seperti iya. gimana kekuatannya, porsinya itu porsinya harus Heeh. disesuaikan. kita lihat siswanya juga mas. Kalau siswanya porsinya sak mangkok, kita juga ngasihnya full sak mangkok maksimal. Kalau porsinya sak gelas, kita ngasihnya juga maksimal sak gelas. Nggak mungkin siswanya porsinya sak gelas arep dikei sak kendi ya. Ubah-ubah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pelatih itu harus tahu takaran siswa itu mampunya seperti apa. Jangan asal tendang dan asal pukul tanpa didasari kekuatan fisik dan mental yang baik. Seperti itu ya. Terus ini mas, untuk apa itu? Apakah budaya PSHT itu bisa diterima oleh masyarakat Jepang? Karena budaya di PSHT itu identik dengan apa ya, budaya Jawa, identik dengan apa, simbol-simbol seperti tumpeng dan sebagainya. Itu kira-kira masyarakat Jepang sana gimana untuk penerimaan? Kalau untuk penerimaan budaya PSHT ya mas, Ah, kita kan waktu di sana kan mengenalkan PSHT itu melewati festival. jadi lewat festival yang Iya. diadakan masyarakat sana. Ye, waktu diadakan masyarakat sana, Nah, kita masuk, kita memperkenalkan PSHT. Ya kita itu ya kayak berantem juga, kayak ya seni lah, seni tunggal, terus seni ganda, terus seni bersama itu apa, mas? anu, gerak bersama itu. Ya gerak bersama itu, Regu. bergung. Kita mengenalkan budaya PSHT itu melewati festival tersebut, mas. Jadi orang Jepang pun juga menilai itu, wih hebat ya, PSHT hebat ternyata. Ya, gitu. Kayak mirip karate tapi ini berantemnya itu kayak beneran loh mas. Seninya itu dia itu kayak melihat baru pertama kali gitu loh. Oh, gitu. Karena emang lebih beda untuk pencak silat itu, luas dan enggak begitu kaku. Jadi saya pernah jelaskan. Jadi ya kayak misal kungfu Cina. Ya emang Ya, hampir seperti sama. kungfu, itu, mirip pencak silat mirip seperti kungfu. Oh mirip kungfu toh, dia bilang gitu. Wah bagus ya ternyata ya gitu. itu. Nah untuk anu Mas, biasanya kan kalau pencak silat itu kadang kan ada apa itu pertunjukan yang ekstrim, misalkan makan beling atau makan apa itu kan mungkin masyarakat di sana itu tanggapannya gimana? Itu tanggapannya kayak tenan pura, kayak manusia bodoh. Dikiranya monster itu di sana. Nah, manten mas, pernah dulur toh. Ah, Dulur niku ya. makan beling lah. Oh, dari Ponorogo ya seperti Oke. itu. Niku makan beling, terus wong Jepang pun juga terheran-heran. Loh, Oh, tenanan pura kuwi. Kok iso dipangan, kok iso ngono ki, dek iki. apa Uang ora kok. weteng ngono. Oh, wetenge apa loro pura. Lah ki wong apa kudu ngono lho. Eh, Weh, kok saka pencak silat ki
apa seperti itu bisa ya. seperti itu, mereka pun masih sekarang masih terheran-heran Mas. Ya memang seperti itu, memang ada keanehan bagi yang nggak tahu. Ya. Kalau nggak tahu kan mungkin tidak tahu jawabannya. Untuk wilayah Hiroshima kira-kira gimana Untuk penerimaan untuk penerimaan budaya PSHT masyarakat di sana? sama seperti yang tadi ya Mbak. Penerimaannya itu masyarakat di sana itu respect. Lewat festival juga. Ya sama. Kalau di tempatku juga seperti itu. Lewat event tuh, festival, pertemuan. Dulu pernah ada itu Mas, pertemuan antar negara, dan kita pun juga diundang buat memperkenalkan budayanya Indonesia itu seperti apa. Nah, PSHT di Jawil diundang, kita pun juga langsung koordinasi sama anggota-anggota Parul Hiroshima. Siapa yang tampil, siapa yang ingin ganda, siapa yang ingin demonstrasi. Alhamdulillah respon dari masyarakat Jepang itu antusias. Antusiasnya itu seperti ini. Dibanding dengan negara-negara yang lain, kita itu lebih gimana ya? Lebih Wah, ketok, wow, ya, wow itu. wah, kan loh. Lebih spektakuler Nah, gitu ya. Jadi kalau di sana itu menampilkan nari, soal apa, kita Indonesia pun tarian juga kita tampil, pencak silat pun juga tampil. Nah, sudah ada. Mm-mm. Waktu kita kalau pas waktu festival pengenalan budaya Indonesia itu ada saat bergu tadi, terus ganda, terus jurus tunggal, sama demonstrasi ada 4. Nah, Demonstrasinya biasanya apa seperti royak putih juga. kalau demonstrasinya itu banyak ya Mas ya. Yang gandul neon sama itu mangan neon tadi, Beling ini kok. beringin itu, terus pecahan, dragon, terus kayak herbal tapi bukan herbal apa ya di sana. Seperti itu. Untuk yang paling bikin warga sana terkejut, terheran-heran itu ya Mas ya. Aku juga waktu itu juga mau ketawa juga gimana. Emang yang bikin heran apa itu? Jadi waktu namanya gandul neon kan dipecah sama terusan terus dimaem. Nah, sebelum di maem pun kita ngasih tunjuk ke orang-orang Jepang di sana kalau ini asli. Kalau ini Bukan asli kayak roti buatan gitu ya. ya. Kalau ini asli neon. Orang Jepang kon demok ya Mas. Nggih. Dicek nih Mas. Iki asli. Terus ikut dasar. Heeh. Terus dimaem, dikremus ya. Wong Jepang pun kok hiran, wedi, tur ya Penasaran. kayak wong iki wong apa uduk ngono ketok. Jadi nek Mungkin dikira monster punya Nah. QB Ya. gitu. sekalinya dipecah, dikremus itu responnya itu langsung gini. Wah, ya baik, baik. Bahaya. Aku bahaya loh, kuwi bahaya. Bahaya, itu kan kocok. Diingatkan gitu ya. Jadi responnya itu seperti itu. Tanggapannya orang Jepang sendiri pun melihat budaya dari Indonesia khususnya pencak silat itu seneng, antusias, sama terheran-heran tadi waktu ada demonstrasi tadi. Dan takjubnya juga media koran di sana. Juga meliput. Asahi Shimbun pun langsung datang ke pihak kita PSHT buat wawancara yang tadi. Ya, lebih perkenalkan gitu ya. Kok hebat men, bagus. Terus ada yang makan tadi itu beneran apa enggak? Ya kita jawab itu beneran, itu asli. Kalau nggak percaya lihat sendiri. Cek gitu ya. Kalau kurang percaya coba sendiri makan, seperti itu guyonannya. Seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi gini ya saudaraku sekalian, di PSHT itu dilarang untuk gumun. Maksudnya ini ojo dadi wong gumunan. Karena apa? Di PSHT itu diajarkan kalau ingin bisa ya belajarlah. Karena dari belajar itu kamu akan tahu itu seperti apa. Nek carane wong Jawa iki bisa karena terbiasa gitu ya. Jadi jangan pernah ada kata untuk
umum, tapi belajarlah dan belajarlah, kamu akan tahu di balik itu semua ada hal yang harus kamu ketahui ya. Jadi untuk selanjutnya mas ini mas, untuk apa itu, nah itu kan di sana kan apa, untuk pengesahannya itu gimana kira-kira setelah siswa dilatih hingga ban polos hingga putih itu untuk pengesahannya itu disahkan di sana atau suruh pulang ke Indonesia atau gimana? Kalau untuk pengesahannya ya mas ya, Untuk wilayah Tokyo kira-kira gimana? kalau untuk wilayah Tokyo sendiri udah ada siswa yang udah disahkan jadi warga ada. Ah, Itu misal pengesahan belum bisa mendatangkan tingkat 2 untuk ngecer, belum ada mas. ah, Kita memakai sistem surat rekomendasi bahwa siswa tersebut pernah mengikuti latihan di Korwil Tokyo, ah, materi sampai selesai gitu selesai sampai sabuk putih, dan diberi surat rekomendasi untuk ya? mengikuti pendaftaran di Indonesia. Jadi dari Berarti pendaftarannya itu enggak di sana? ya di sana kalau untuk penaikan sabuk juga sudah diteskan mas, pendaftaran pun juga sebenarnya sudah ada. Tapi dibilang lagi ya, Jadi untuk untuk cek itu bener latihan apa enggak gitu ya? jadi untuk pendaftaran ya dari pihak Korwil sana, Korwil Tokyo sana menghubungi ke Pusatnya domisili di siswa Indonesia. tersebut. Misalnya domisilinya Klaten ya siswa tersebut kan hubungi ketua ranting, ketua cabang Klaten kan hubungi ketua cabangnya Tokyo ya mas. Oh, gitu. Jadi saling pernah mengikuti lah, komunikasi komunikasi lah. Ya, mesti ya dulu mesti percayaan ya mas. ya. Yang penting ada buktinya Ya kan? ada buktinya tersebut. Jadi seperti itu ya, jadi tetap kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia. Dan untuk wilayah Hiroshima mungkin gimana? Untuk masalah itu saya kira di semua Korwil itu sama, apa namanya, dari Tapi juga nggak disahkan di sana. iya, saya kira semua Korwil itu sama karena di cabang persiapan pun belum bisa mendatangkan tingkat 2. Saya kira itu sama, apa namanya, kita melatih dari prapolos, polos, gambon, hijau, putih, materi komplit Ya, masalah pendaftaran, pengesahan itu balik ke Indonesia. ya, jadi emang seperti itu ya, saudaraku sekalian. Emang harus seperti itu karena apa? Biar tahu asal usul kita dari mana. Pencak silat dari Indonesia untuk apa? Prosesi pengesahan atau wisuda itu juga harus kembali ke Indonesia. Jangan di sana. Nanti kalau di sana ya bisa diklaim ya. Bisa kembali di sana. Dan itu untuk selanjutnya mas, di wilayah Jepang itu kan banyak kan, untuk pencak silat dari Indonesia ke Jepang itu banyak. Apakah ada wadah yang mewadai untuk pencak silat khususnya di Jepang sana? Kalau untuk di Indonesia kan IPSI itu Iya, iya. wadahnya. kalau Jepang untuk itu- wadah ya kalau di Indonesia kan IPSI tadi ya mas. Ah, Kalau di sana kan juga ada namanya itu JAPSA, Japan Association Pencak Silat. Itu pun apa, pendiri JAPSA, ketua JAPSA pun tuh juga asli Jepang mas. Dia juga yang mengapresiasi mengapresiasi juga. pencak silat di sana juga. Jadi untuk wadahnya itu ya itu tadi mas, JAPSA, namanya JAPSA. JAPSA itu apa? Ya Japan Asosiasi Pencak Silat. Kalau di sini kan IPSI tadi mas. Ah. Jadi biar ada wadahnya, biar tidak ada apa miskomunikasi dan bisa dikembang di sana. Bahkan Berarti ya itu anggotanya ada berapa banyak? Maksudnya untuk organisasinya mungkin dari PSHT dan sebagainya kan banyak. kalau setahu saya mas, Ah, karena saya pernah menemui apa anggota JAPSA ah, itu ya pernah berkomunikasi dengan ketuanya JAPSA langsung. Itu JAPSA itu membernya itu baru Merpati Putih, ah, Panglipur,
percaya diri, sama yang dua apa saya lupa mas. Tapi yang ketiga ini udah fix, itu membernya Japsa. Wah, terindeks gitu ya. Iya, terinjek. Ya hitungannya pendiri PSHT sendiri apakah belum masuk ke sana? kalau untuk PSHT sendiri ya mas. Ini kita sudah berjuang Mendaftarkan. berkali-kali mendaftarkan, juga promosi ke Japsanya ini. Nah, Kita ketika PSHT anniversary, ketika ulang tahun, Japsa pun diundang. Di sini juga ada pencaksilat PSHT. Kita tolong dimasukkan ke member. Syaratnya apa? Dan kita pun berusaha untuk masuk ke anggota Japsa itu penuh perjuangan. Jadi sampai sekarang kita masih berjuang untuk masuk ke Japsa. ya, semoga untuk saudaraku sekalian ya, khususnya untuk wilayah Japan bisa bergabung dan komunitas yang mewadahi di sana agar dalam segi pengembangan baik itu adat dan istiadat itu bisa diterima oleh masyarakat setempat. Dan untuk wilayah Hiroshima mungkin ada sendiri yang mewadahi antara silat satu dan silat silat yang lain. Kalau di wilayah Hiroshima sendiri, setahu saya mas ya, mungkin apa saya kurang kurang up to date apa gimana, saya juga masih koreksi diri. Ya, Kalau di karena wilayah sibuk kerja ya uh-uh. di sana. soalnya ya seperti itulah misalnya. Setahu saya itu kalau di Korwil di wilayah Hiroshima ya mas, apa penampungan pencaksilat kan? Nah, jadi antara pencaksilat satu dan lainnya itu ada wadahnya gitu. Kalau di Hiroshima sendiri belum ada. Belum ada. Mungkin kalau Japsa tadi menyeluruh ya mas ya. Saya pun belum bisa memberikan kesimpulan gimana. Soalnya saya juga orang lapangan, Belum menemukan ya. tidak begitu tidak begitu tahu, tidak begitu berkecimpung dalam hal itu, jadi saya kurang tahu. Ya alasannya itu tadi, saya orang lapangan, Nah, satu lagi terbentur dengan pekerjaan. dan waktu. Jadi gini ya saudaraku sekalian, apa itu pentingnya sebuah wadah itu adalah untuk mewadahi untuk hal-hal yang positif. Jadi janganlah buat wadah untuk mewadahi hal-hal yang negatif. Apalagi kalau di PSHT itu kan banyak komunitas-komunitas yang menjamur dan bertebaran di mana-mana. Dan saya harap buatlah komunitas sebagai wadah untuk menyalurkan kebaikan. Jadi seperti ya. Dan mungkin untuk cukup kita sudah itu untuk dari wawancaranya, dan semoga ini menginspirasi bagi saudara-saudara sekalian yang ingin bekerja di Jepang ataupun bekerja di luar negeri, bahwasanya di sana ada saudara-saudara kalian yang menanti, baik itu dari PSHT atau baik itu dari sesama warga Indonesia. Jadi seperti itu ya. Monggo kita sampaikan salam bagi saudara sekalian khususnya yang di Jepang dengan menggunakan bahasa Jepang, karena di sana kan juga banyak saudara kita di sana, juga masih ada yang di Nagoya, mungkin belum pulang. Besok mungkin kalau sudah pulang kita bisa wawancara lagi. Salam untuk Mas Ilham, dan untuk selanjutnya monggo sampaikan salam saudara kita dengan menggunakan bahasa Jepang di sana. Yo, monggo. Masuk. Ya, kuring Arab. O hisashiburi. Tokyo no PSHT no メンバー今日が PSHT が JAPSA に入るなるはすと、すいませんどういう agak kincung mas, Agak grogi lama nggak ngomong ya. bahasa Jepang. Nah itu Sama selanjutnya. juga. Oh dari Hiroshima ini gimana, masih lanyak nggak bahasa Jepang? Sasiburi ni tabung arashi no koto mada wasurenai da to omotte Hiroshima no member no
PSHT. Pencaku Shiratu no Sekai de Nandemo Doko demo Gambaranai to ikenai no de Jibun kara itai koto o itsumo gambatte PSHT no yume ni naru yo ni minna de yatte minna de yatte sekai no pencaku sirat ichiban ni naru yo ni gambatte kudasai. Yo. Enggak, artinya apa itu tadi? Mungkin dari kita yang belum paham bahasa Jepang kan mungkin penasaran, ngomong apa toh Mas kayak. Ya, seperti itu tadi ya Mas ya. Saya juga lama udah nggak ngomong. Nah, bahasa artinya Jepang. tadi, artinya itu tadi apa? ya. Sasido itu lama nggak jumpa. Lama nggak jumpa. Intinya dalam mengembangkan PSHT supaya dalam dunia pencak silat itu menjadi nomor 1 itu harus semangat, Pantang jangan menyerah. Gitu ya. pantang menyerah, jangan putus asa. Kongsi Mas. Ya, seperti itu ya. Untuk Mas Arya mungkin mau bilang lagi, semoga Ya, Oisa Suguri Watashi nara to ga PSHT ga Sano member ni narimasu. だから今日でたちは PSHT のためにあなたたちは頑張ってください。もし自分がその時まだなんだっけ昔 PSHT のためはまだ何でもまだ開けないからだから今日でたちは PSHT のためいいことを頑張ってことをやってください。お願いします。 nah, itu artinya kurang lebih seperti apa? Ya, bisa Ya. tahu. Kalau saya karena saya dulu Pak koordinator Tokyo, semoga itu PS1 itu segera masuk ke membernya Sapsa. Mungkin Ya, saya dulu Jepang itu ya. untuk PSHT belum memberikan apa-apa, saya minta tolong ke saudara-saudara yang ada di Jepang untuk semangat untuk mengenalkan PSHT di sana dan semoga untuk menjadi anggota Sapsa. Ya, saya mohon bantuannya dulu di sana. Ya. Jadi dimanapun kamu pian berada, kembangkanlah ajaran luhur dari PSHT untuk masalah keorganisasian dan lain sebagainya. Itu jangan menjadi permasalahan, tapi yang menjadi lebih utama itu adalah kembangkanlah nilai-nilai luhur. Sampaikanlah suatu hal itu berdasarkan kebenaran, berdasarkan norma-norma yang ada. Jadi seperti itu ya. Dari kami channel Kipas semoga bisa mengapresiasi dan salam persaudaraan. PSHT. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.